Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillahi amma ba'd. Minta maaf, tadi terputus karena tidak ada suara. Sekarang Ustaz ulang secara ringkas dari awal. Hari ini kita akan bahas nama Allah Al-Hayyu, yang artinya Maha Hidup. Nama Allah Al-Hayyu Maha Hidup yang di dalamnya ada sifat Allah Al-Hayatu, hidup, merupakan salah satu nama Allah yang sangat istimewa. Karena di dalam nama Allah Al-Hayyu tersirat di dalamnya sangat banyak nama-nama Allah yang lain atau sifat-sifat Allah yang lain. Tadi kita dah sebut di antara dalilnya adanya nama Allah Al-Hayyu, dia tertera di dalam penghulu semua ayat, yaitu ayatul kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Hidup lagi mengurus makhluk terus-menerus tanpa henti. Dan banyak lagi nama Allah Al-Hayyu disebut dalam Al-Quran, juga disebut sangat banyak di dalam hadis-hadis Nabi. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali menyebut atau bertawasul dengan nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum sebelum berdoa. Termasuk doa minta agar jiwa tenang, dihindarkan atau dilindungi dari rasa sedih, gundah, tension, dan lain-lain. Bagi contoh, kata Nabi, siapa yang merasa sedih, gelisah, murung, banyak-banyak baca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Allah yang Maha Hidup, wahai Allah yang mengurus makhluk terus-menerus tanpa henti, dengan berkat rahmat-Mu aku mohon dilindungi dari segala kesusahan. Okey. Kemudian kita tadi dah masuk kepada makna Al-Hayyu. Al-Hayyu maknanya Maha Hidup. Sifat yang ada di dalamnya sifat hayat, hidup. Dalam sifat Al-Hayyu atau dalam sifat hayat tercakup di dalamnya sangat banyak nama-nama atau sifat-sifat Allah yang lain. Al-Qudrah, berkuasa. Al-Izzah, perkasa. Al-Ilmu, maha mengetahui. As-Sami, As-Sam'u, mendengar. Al-Basaru, melihat. Al-Kibriya'u, agung. Al-Azamatu, kebesaran atau keagungan. Semua sifat-sifat itu tersirat di dalam sifat Al-Hayatu. Di sini tadi kita sebentar terhenti karena tidak ada audio, suara tak ada. Ustaz terpaksa ulang balik. Sebab tempat ini atau bahagian ini bahagian yang paling penting. Ustaz yakin syaitan, iblis paling tak suka kita tahu. Itu sebabnya tadi terputus. Dipotongnya. Barangkali. Dia tak suka kita tahu apa yang Ustaz nak sampaikan ini.
Sebab hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati dan sayangi, ilmu pengetahuan tidak akan dimiliki oleh seseorang yang tidak hidup. Kemampuan bercakap tak akan mampu dilakukan oleh seseorang yang tidak hidup. Penglihatan tidak akan function bila seseorang itu mati atau tidak hidup. Apalagi keperkasaan, kekuasaan, kebesaran, keagungan. Semuanya itu terdapat bila yang mendengar, yang mengetahui, yang berkuasa, yang gagah perkasa, hidup. Tak ada hidup, tak ada semua itu. Contoh, manusia apabila telah meninggal dunia, nyawanya dicabut. Kadang-kadang matanya terbuka. Tanyalah kepada orang mati, berapa ini? Dia tidak pandang lagi. Karena kehidupan dah tak ada. Berapa ini? Dia tak boleh bercakap lagi. Sebab hidup dah tak ada. Dia apakan oleh seseorang kepada mayat. Dipukul ke, dicencang ke, dia tak melawan. Apa sebab? Sebab hidup tak ada. Tu dia rahasianya. Segala sifat kesempurnaan seseorang, kalaupun ada pada seseorang, selagi dia masih hidup. Kalau dia dah mati, maaf cakap, mayat tak mampu berjalan sendiri menuju ke kuburan. Dia diusung oleh banyak orang. Dia angkat. Mengapa dia tidak boleh berjalan? Karena dia dah mati. Tak boleh jalan sendiri. Cakap apapun, dia tak dengar. Dipukul macam manapun, dia diam saja. Bila ditanya mengapa Pak Ustaz? Karena sifat hidup sudah tidak ada lagi pada jenazah tersebut. Rohnya dah dicabut. Ini sekedar pencerahan. Na'udzubillah, kita sekali-kali tidak bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, hanya hendak menjelaskan makna hidup pada seseorang. Dia boleh bercakap, dia boleh mendengar, dia boleh melihat. Dia boleh bergerak, dia boleh berjalan, dia boleh mengambil. Tapi bila tidak ada hidup, habis. Semua sifat-sifat tersebut. Nah, bayangkanlah. Andai kata Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Hayyu. Dia Maha Hidup. Sudahlah hidupnya tidak berawal dan tidak berakhir. Hidupnya sempurna segala-galanya. Dia Maha berkuasa, dia Maha agung, dia Maha melihat, dia Maha mendengar, dia Maha mengetahui. Jadi manusia seperti kita tidak lari di mana. Tidak lari ke bulan pun. Allah tahu kita sedang berada di bulan. Itu sebabnya, hadirin dan hadirat, selaku suami,
Jangan hanya takut buat maksiat di depan isteri dan family. Bukan main baik kalau depan ibu bapa dan family, depan isteri, depan anak-anak. Tapi bila outstation atau overseas, buat maksiat macam-macam. Macamlah Allah itu tak lihat. Macamlah Allah itu tak dengar. Apalagi bila pergi overseas. Baik ketika berada di Kuala Lumpur, di Selangor, tapi bila dah pergi ke Bangkok, Bangkok pula akhlaknya. Di mana imannya terhadap Allah yang Maha Hidup? Karena Dia Maha Hidup, Dia mendengar segala-galanya. Dia melihat segala-galanya apa yang awak buat. Itu sebabnya orang yang bangkit jam 3 pagi, 3:30, jam 4 pagi, tahajud, witir, baca Quran, doa. Walaupun tak seorang pun yang tahu. Kecuali barangkali pasangan. Itu pun kadang-kadang pasangan tak tahu. Sama ada isteri datang pergi qiyam dahulu. Atau suami qiyam dahulu. Namun Allah tetap tahu. Itu sebabnya andai kata kita infak, wakaf, sedekah. Orang tak tahu. Allah tetap tahu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu dia rahasia di balik nama Allah Al-Hayyu. Ustaz perlu sebut maksud setiap nama Allah dengan detail. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Siapa yang menguasainya, dia layak masuk syurga. Siapa yang dapat menguasainya? Apa maksudnya? Ada 3. Dia tahu 99 nama Allah. Dia tahu, bukan hafal ya, tahu. Dia tahu itu adalah nama Allah. Yang kedua, dia faham setiap makna dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Al-basar, melihat, beza dengan as-sama', mendengar. Beza dengan ilmu pengetahuan. Beza dengan al-hilm, penyantun. Berbeza dengan al-qudrah, kuasa. Itu sebabnya Al-Hayyu perlu tahu maknanya. Sudah tahu, barulah kita rasa takut buat perkara-perkara tak senonoh. Tak kira di mana kita berada. Bila kita tahu bahawa Allah itu punya nama Al-Hayyu, yang punya sifat Al-Hayat, yang di dalamnya mencakupi segala sifat-sifat sempurna, membuat kita walaupun bangkit malam qiyamul lail seorang diri, tetap yakin. Manusia tak tahu, Allah tetap tahu. Allah akan beri ganjaran sesuai dengan apa yang kita lakukan, walaupun manusia banyak tidak tahu. 2, yang ketiga kita berdoa kepada Allah menggunakan nama-nama tersebut. Pembahasan tentang ini Ustaz telah sebut dengan panjang lebar pada permulaan buku ini. Al-Asma'ul Husna.
Al-Hayyu ini nama Allah yang kelima. Minggu hadapan insya-Allah yang keenam Al-Qayyum. Bayangkan kalau kita faham semua nama Allah 99. Masya Allah. Jadi manusia baik dah macam mana kita? Ini rahasianya. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah. Jadi orang yang paling baik. Apalagi kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Dengan kenal Allah, buat kita mengharap hanya kepada Allah. Dengan kenal Allah, yang kita takut hanya Allah, tidak yang lain. Okey, sekarang kita berpindah kepada ciri-ciri kehidupan Allah. Apa dia tanda-tanda atau ciri-ciri kehidupan Allah? Apakah sama hidup Allah dengan hidup makhluk? No. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Wa huwa samiul alim. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ingat ya, dalam agama kita disuruh lebih dahulu mengingkari, baru isbat. Itu sebabnya kalimat tauhid diawali dengan la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah, baru isbat illallah, kecuali Allah. Penafian lebih dahulu. Sebab kesannya itu lebih murni tauhidnya. Itu sebabnya Allah berfirman pada ayat 186 surat Al-Baqarah. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas dan nyata petunjuk itu dibanding kesesatan. Lalu apa kata Allah? Siapa yang mengingkari kekufuran dan dia beriman kepada Allah, itu bermakna dia telah berpegang kepada tali yang kokoh. Wa may yakfur billah wa may yakfur bit-taghut. Siapa yang menafikan taghut, yakni selain Allah, itu disebut dahulu. Baru wa yu'min billah, dia beriman pada Allah, itu bermakna dia telah berpegang kepada tali yang kokoh, agama yang kokoh. Hadirin dan hadirat, kita berbalik kepada ciri-ciri kehidupan Allah. Yang pertama, kehidupan Allah maha sempurna. Sebab hidupnya tidak bermula dari permulaan, tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Beza dengan kita. Kita ada sekarang, dulu tak ada. Dan ada sekarang pun sebentar lagi tak ada. Itu hidup di sisi kita. Tapi kehidupan di sisi Allah tidak. Maha sempurna. Hidupnya senantiasa. Tidak diawali dengan tiada dan tidak berakhir dengan tiada. Yang kedua, kehidupan Allah bersifat kekal selama-lamanya. Maknanya dia tidak akan berakhir. Yang ketiga,
Hidupnya Allah itu tidak ditimpa oleh rasa ngantuk, juga tidak ditimpa oleh rasa tidur. Ini sebagaimana dalam ayatul kursi. Ketika menjelaskan makna Al-Hayyu, Allah Maha Hidup, Allah jelaskan la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia tidak ngantuk dan dia tidak tidur. Maknanya hidupnya luar biasa. Yang membuat manusia ini tidak sempurna kan kerja sikit saja dah ngantuk. Kadang-kadang ikut kelas, apalagi kelas online. Karena ustaz tidak dapat tengok jemaah. Dah terngantuk-ngantuk. Kita dengar sambil kita bekerja, sambil menggosok, sambil menyudurkan cucu. Tapi masih baik lagi daripada tidak dengar langsung majlis ilmu. Itu sebabnya majlis ilmu kita persingkat mula beberapa bulan yang lalu. Topik hanya setengah jam saja. Takkan itu pun tak boleh kita tahan. Sebab bilangan tu segala-galanya jadi tak masuk. Hadirin, tahu saya tak ngantuk Pak Ustaz, kata Fauzia. Ustaz tahu. Jemaah semuanya fokus. Apalagi sungguh banyak komen para jemaah. Kami suka sangat-sangat Ustaz dengan subjek Al-Asma'ul Husna. Sebab dia boleh menambah kami jadi orang baik bila dah kenal Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqamah. Masya Allah, ada yang belum tahu. Buku panduan Asma'ul Husna karya siapa Pak Ustaz? Judul bukunya, ini jemaah baru barangkali. Ini bukunya, Ustaz yang susun, Abdullah Yasin. Tebal, 900 muka surat lebih kurang. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dah yang keempat, ciri-ciri kehidupan Allah. Kehidupan yang sempurna dengan kekuasaannya dalam semua masa dan keadaan. Semua masa dan semua keadaan. Allah hidup. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, bahagian yang terakhir, kita hendak sebut sedikit kehebatan nama Allah Al-Hayyu. Ingat, hadirin dan hadirat, sifat Allah pada garis besarnya ada dua. Subutiyah, sifat-sifat kesempurnaan, dan yang kedua salbiyah. Allah menafikan sifat kekurangan daripadanya. Contoh mudah, Al-Hayyu, Al-Qayyum itu sifat sempurna dalam ayatul kursi. Allah Maha Hidup. Allah mengurus makhluk terus-menerus, sempurna. Yang kedua, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Ini salbiyah. Allah menafikan sifat kekurangan dari dirinya. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Itu salbiyah. Sifat kesempurnaan Al-Hayyu Al-Qayyum sebagai contoh terbagi dua pula. Ada subutiyah zatiyah, ada subutiyah fi'liyah.
Subutiyah zatiyah maknanya sifat tersebut tidak pernah lekang dari zat Allah. Maknanya sifat itu senantiasa ada pada Allah dan tidak memerlukan kepada kehendaknya. Beza dengan subutiyah fi'liyah, yaitu sifat kesempurnaan bagi Allah tapi terikat dengan kehendak Allah. Sifat umpamanya khaliq, al-khalq, penciptaan. Allah mampu mencipta apa saja, tapi atas dasar kehendaknya. Bila dia ingin cipta, dia cipta. Bila dia tidak mau cipta, dia tak mencipta. Itu fi'liyah. Ar-Razzaq, Allah pemberi rezeki. Juga sifat kesempurnaan, tapi fi'liyah. Tergantung pada kehendak Allah. Bukan kehendak manusia. Allah nak bagi, Allah bagi. Allah tak nak bagi, Allah tak bagi. Tapi Al-Hayyu, dia subutiyah zatiyah. Senantiasa hidup. Dia bukan hidup karena dia hendak hidup. Bila dia tidak hendak hidup, dia mati. Itu namanya fi'liyah. Bukan. Itu sebabnya sifat hidup di sisi Allah senantiasa. Tak pernah lekang dari diri Allah. Itu lebih kurang penjelasan Ustaz pada pagi ini tentang nama Allah Al-Hayyu.